Hujan sore itu turun perlahan di atas jalan-jalan kota yang tak lagi asing bagi Raka. Butirnya kecil, tapi menusuk dingin ke dalam hati yang lama tak disentuh kehangatan rumah. Ia berjalan dengan langkah berat, menenteng tas lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun di tanah rantau. Sudah hampir 10 tahun sejak Raka meninggalkan kampung halamannya, sebuah dusun kecil di tepi sawah, di mana setiap pagi ayam berkokok bersahut-sahutan dan aroma tanah basah mengingatkan pada masa kecil yang sederhana. Waktu itu, ia pergi dengan tekad yang besar, ingin membahagiakan orang tuanya, ingin membuat hidup mereka tak lagi berkekurangan. Tapi siapa sangka, perjalanan hidup di kota besar tak semanis harapan yang ia bawa. Raka bukan anak yang berpendidikan tinggi. Lulus SMA saja sudah jadi kebanggaan tersendiri bagi keluarganya. Maka ketika seorang teman menawarkan pekerjaan di seberang kota, ia tak pikir panjang. Ia berangkat dengan uang seadanya dan doa dari ayah ibunya yang sederhana. Hari-hari pertama di kota terasa seperti mimpi buruk. Suara bising kendaraan, udara panas, dan orang-orang yang tampak selalu terburu-buru membuatnya canggung. Tak ada senyum ramah seperti di kampung, tak ada sapaan hangat dari tetangga. Kota itu dingin, bukan karena cuaca, tapi karena manusia di dalamnya. Raka bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut barang di pasar, kadang pulang ojek dengan motor pinjaman. Gajinya tak seberapa, tapi cukup buat makan dan sesekali mengirim uang ke kampung. Setiap kali menerima upah, Raka selalu menyisihkan sebagian untuk dikirim kepada ibu dan ayahnya. Biar bapak gak kerja berat lagi, begitu pikirnya. Dalam setiap kiriman uang, ia selipkan harapan, seolah uang itu bisa menggantikan kehadirannya di rumah yang jauh. Namun di balik semangatnya, ada banyak malam yang ia lewati dengan air mata. Kadang saat hujan turun di atap kontrakan sempitnya, ia teringat masakan ibu, sayur asem dan ikan asin yang selalu jadi menu kesukaan. Ia teringat ayahnya yang selalu menepuk pundaknya sambil berkata, "Jangan menyerah, nak. Orang sabar pasti dikasih jalan." Kata-kata itu jadi pegangan hidupnya. Waktu berlalu cepat. Tahun berganti, dan Raka mulai belajar banyak hal. Ia bekerja di bengkel motor, mulai dipercaya pemiliknya, dan akhirnya bisa buka bengkel kecil sendiri. Tak besar, tapi cukup buat hidup layak. Ia beli motor bekas, ganti pakaian yang lebih pantas, dan sesekali makan di warung, tak lagi mie instan tiap malam. Di tengah semua itu, ia tetap menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Ia ingin pulang dengan kebanggaan, bukan hanya oleh-oleh. Ia ingin mempersembahkan sesuatu untuk orang tuanya, bukti bahwa perjuangannya tak sia-sia. Namun kehidupan selalu punya cara lain untuk menguji manusia. Suatu sore, saat Raka baru saja menutup bengkel, HP-nya bergetar. Nomor tak dikenal menelpon. Suaranya lirih, berat, dan pelan. "Raka ya? Ini Pak Rahmat, tetanggamu di kampung." Raka menjawab cepat, "Iya, Pak." "Ada apa?" Seketika, dunia Raka terasa berhenti ketika suara di ujung sana berkata pelan, "Ibumu, sakit keras, nak. Sudah beberapa hari gak sadar." Tangannya bergetar. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia tak sempat berpikir panjang. Malam itu juga, ia berkemas, meninggalkan bengkel, meninggalkan semua rencana, hanya dengan satu tujuan, pulang. Perjalanan ke kampung bukan hal mudah. Jalanan jauh, hujan, dan rasa cemas membuat waktu seolah berjalan lambat. Ia menatap keluar jendela bus, melihat setiap lampu kota yang berlalu, satu persatu menjauh, seperti harapannya yang makin tipis. Sesampainya di kampung, fajar baru saja menyingsing. Embun masih menempel di daun padi. Udara segar bercampur aroma tanah basah membuat dadanya sesak oleh rindu. Ia berjalan cepat ke rumahnya, rumah tua yang dulu selalu ramai dengan tawa ibunya. Namun pagi itu, rumah itu sunyi. Pintu tertutup setengah, dan hanya ada beberapa orang duduk di teras. Mereka menatap Raka dengan mata yang sayu. "Raka," salah satu dari mereka berkata pelan, "ibumu gak sempat nunggu kamu, nak." Langkah Raka goyah. Tasnya jatuh ke tanah. Dunia seolah berhenti berputar. Suara burung, embusan angin, semuanya mendadak senyap. Ia masuk rumah dengan kaki gemetar. Di dalamnya, tubuh ibunya sudah terbujur kaku, tertutup kain putih. "Bu," suaranya pecah. "Raka pulang, Bu." "Ini Raka, Bu?" Tapi tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan itu.
Beberapa hari setelah pemakaman, Raka duduk sendirian di pinggir sawah belakang rumah. Langit sore berwarna oranye keemasan, tapi hatinya hitam. Ayahnya menepuk pundaknya pelan. Ibumu pasti bangga sama kamu, Ka. Kamu sudah berjuang keras. Raka hanya menunduk. Ia merasa gagal. Semua kerja kerasnya seolah tak berarti lagi. Ia baru sadar, selama ini ia terlalu sibuk mencari kebanggaan, sampai lupa kalau waktu bersama orang tua tak bisa dibeli dengan kesuksesan. Setelah kepergian ibunya, Raka memutuskan tinggal sementara di kampung. Ia bantu ayahnya di sawah, mencoba menenangkan hati. Tapi setiap kali melihat ruang dapur, matanya berkaca. Di sana masih ada panci tua yang biasa digunakan ibunya. Masih ada kursi tempat beliau duduk sambil menunggu Raka pulang setiap lebaran. Hari demi hari berlalu, dan ayahnya pun mulai sering sakit. Tubuh tuanya rapuh, tenaganya habis oleh waktu dan kehilangan. Hingga suatu pagi, ayahnya dipanggil juga oleh Sang Pencipta. Kali ini, Raka tak menangis. Air matanya sudah habis. Ia hanya berdiri di depan dua pusara yang bersebelahan, menatap dua nama yang paling berarti dalam hidupnya. Ibu, Bapak, maaf. Raka telat pulang. Hari-hari setelah kepergian kedua orang tuanya terasa panjang dan hampa. Waktu seakan berhenti di rumah tua itu. Suara jangkrik di malam hari menjadi satu-satunya teman Raka berbicara. Di ruang tengah, foto keluarga yang sudah kusam masih tergantung di dinding. Raka sering memandanginya lama-lama, berharap sosok di dalamnya bisa keluar dan memeluknya kembali. Ia duduk di kursi kayu, yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Dulu di kursi itu ibunya sering duduk sambil menunggu dia pulang sekolah. Kini kursi itu kosong, tapi meninggalkan jejak kenangan yang tak bisa dihapus. Pagi datang, matahari menyelinap dari jendela bambu, tapi cahaya itu terasa dingin. Setiap pagi, Raka berjuang untuk tetap kuat. Ia mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya ada lubang besar yang tak bisa ditambal oleh apapun. Bu, Bapak. Raka janji bakal terus berjuang. Tapi entah untuk siapa lagi, ucapnya pelan di depan makam kedua orang tuanya. Suara angin menjawab dengan lembut, seolah memberi pelukan yang tak terlihat. Beberapa minggu kemudian, Raka memutuskan untuk kembali ke kota. Bukan karena ia ingin, tapi karena hidup harus terus berjalan. Ia tahu ibunya tak akan senang kalau ia terus terpuruk dalam kesedihan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan kampung itu. Rumah tua, sawah, dan jalan tanah itu kini jadi kenangan yang tak akan pernah pudar. Di bus, ia menatap keluar jendela, melihat pepohonan berlari ke belakang. Aku akan bangkit lagi, gumamnya dalam hati. Setiba di kota, semuanya terasa berbeda. Bengkel kecil yang dulu ia bangun kini berdebu, pintunya berkarat. Orang-orang sekitar menyapanya dengan tatapan iba. Sabar ya, Ka. Dengar kabar duka kamu. Raka hanya mengangguk. Ia tak ingin dikasihani, ia hanya ingin bekerja. Hari-harinya kembali diisi dengan kesibukan. Ia memperbaiki motor, membersihkan bengkel, dan mulai menerima pelanggan lagi. Tapi ada yang hilang dalam dirinya, semangat yang dulu menyala kini redup. Kadang malam hari, setelah bengkel tutup, ia duduk sendirian di bangku kecil depan pintu. Lampu jalan menyala temaram, suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Ia menatap langit dan berbisik, Bu, Bapak. Raka capek. Tapi Raka gak akan menyerah. Beberapa bulan berlalu, Raka mulai terbiasa lagi dengan kesendirian. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena ambisi, tapi karena ingin mengisi kekosongan hati. Ia buka bengkel lebih pagi dari siapapun, tutup paling malam, bahkan di hari hujan pun ia tetap bekerja. Namun hidup selalu memberi ujian baru. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, air mulai masuk ke bengkelnya. Saluran air tersumbat, membuat semua alat dan motor yang sedang diperbaiki terendam. Raka panik, berusaha menyelamatkan barang-barang itu, tapi air terlalu cepat naik. Dalam beberapa jam, bengkel kecilnya tenggelam dalam genangan. Ia duduk di atas meja, menatap semuanya hancur, hasil kerja keras bertahun-tahun musnah dalam satu malam. Air mata menetes di pipinya. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena merasa seperti tak punya arah lagi. Aku udah berjuang, tapi kenapa selalu gagal, katanya lirih. Keesokan paginya, matahari muncul dari balik awan. Genangan mulai surut.
Raka duduk di depan bengkelnya yang basah, rambutnya acak-acakan, tapi matanya menatap jauh. Di saat seperti itu, ia teringat sesuatu, suara ibunya. "Nak, kalau hidupmu berat, jangan berhenti. Berat itu tandanya kamu masih di jalan yang benar." Kata-kata itu menyala di kepalanya seperti bara kecil. Ia berdiri perlahan, mulai membersihkan bengkel, satu persatu. Dari menyapu lumpur, mengeringkan alat, hingga mengecat ulang papan nama yang kusam. Hari demi hari ia lewati dengan tekad baru. Tak ada lagi rasa takut kehilangan, karena ia sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah keyakinan. Suatu sore, ketika ia sedang memperbaiki motor di luar bengkel, seorang anak kecil datang menghampiri. Bajunya lusuh, wajahnya kotor, dan ia membawa sepeda rusak. "Bang, bisa benerin ini gak?" katanya dengan suara malu-malu. Raka menatap anak itu, dan entah kenapa, ia melihat bayangannya sendiri di masa lalu. Ia tersenyum lembut. "Bisa, sini abang betulin." Anak itu duduk di tepi jalan sambil memperhatikan Raka bekerja. Ketika sepedanya sudah jadi, Raka menolak saat anak itu menyodorkan uang kecil yang diremasnya. "Simpan aja. Buat jajan kamu. Lain kali kalau rusak lagi, kesini aja." Anak itu tersenyum lebar, lalu berlari pergi sambil mengucap terima kasih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasa hangat di dadanya. Ada sesuatu yang hilang, tapi hari itu ia menemukan sesuatu yang baru. Makna hidupnya bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Sejak hari itu, Raka mulai dikenal bukan hanya sebagai tukang bengkel, tapi juga orang yang suka menolong. Ia sering memperbaiki motor tetangga tanpa biaya, atau menolong orang-orang yang motornya mogok di jalan. Ia tak kaya, tapi hatinya tenang. Kadang malam ia masih menatap langit, membayangkan wajah ibu dan ayahnya. Tapi kini ia tersenyum, bukan menangis lagi. Ia tahu, meski mereka sudah tiada, cinta dan doa mereka masih hidup di dalam dirinya. Suatu pagi, seorang pria datang ke bengkelnya. Berpakaian rapi, mobilnya bagus. "Mas Raka ya? Saya perwakilan dari perusahaan otomotif. Kami dengar Mas sering bantu warga dan punya reputasi jujur. Kami butuh orang seperti Mas untuk kerja sama servis komunitas." Raka terdiam. Ia tak menyangka kebaikannya yang sederhana bisa sampai ke telinga orang besar. Hari itu, ia menandatangani kerjasama, dan bengkel kecilnya mulai ramai lagi. Bukan hanya karena untung, tapi karena ia bekerja dengan hati. Bertahun-tahun kemudian, Raka sudah bukan orang susah lagi. Bengkel kecilnya berkembang jadi tempat pelatihan gratis untuk anak muda yang ingin belajar mekanik. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Kalian boleh gagal berkali-kali, tapi jangan pernah berhenti. Aku dulu juga cuma anak kampung yang gak punya apa-apa. Tapi kalau hati kalian tulus, Tuhan akan tunjukkan jalan." Dan setiap kali ia berkata begitu, dalam hatinya ia tahu, perjuangannya dulu bukan sia-sia. Semua luka, kehilangan, dan kepedihan itu ternyata membentuk dirinya jadi manusia yang kuat dan berarti. Waktu berjalan cepat. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Raka kini jauh berbeda dari dulu. Dari bengkel kecil di pinggiran kota, kini ia punya bengkel besar dengan beberapa karyawan. Tapi yang lebih membanggakan bagi dirinya bukanlah uang atau nama, melainkan ketenangan. Ia tidak lagi bekerja untuk mengejar dunia, melainkan untuk menjaga warisan doa kedua orang tuanya. Setiap pagi sebelum bengkel buka, ia masih menatap langit, membisikkan kalimat yang sama. "Bu, Bapak, lihat Raka sekarang. Raka gak kaya, tapi Raka bahagia." Suatu hari, ia menerima undangan dari pemerintah daerah. Bengkel miliknya terpilih sebagai bengkel inspiratif karena sering membantu anak muda miskin belajar mekanik gratis. Berita itu membuat Raka termenung lama. Ia tidak menyangka perjuangannya yang dulu dipenuhi tangis, kini jadi cerita yang menginspirasi orang lain. Namun di balik kebanggaan itu, ada rindu yang menyesak. Sudah lama ia tidak pulang ke kampung. Bukan karena lupa, tapi karena takut. Takut kenangan itu terlalu dalam, takut melihat rumah tua yang kini kosong, takut merasakan sepi yang dulu membuatnya hampir hancur. Tapi kali ini, Raka tahu, sudah waktunya. Ia ingin pulang, bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk berterima kasih. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Bus yang ia tumpangi melintasi jalan yang sama seperti dulu, tapi perasaannya tak lagi sama. Di jendela, ia melihat pepohonan yang dulu ia lewati dalam kesedihan.
Kini semuanya tampak lebih indah, seolah alam ikut menyambut kepulangannya. Sesampainya di kampung, udara segar menyambutnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang familiar. Raka menurunkan tasnya, berjalan perlahan menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Rumah itu masih berdiri, temboknya sudah kusam, catnya terkelupas, tapi di matanya, rumah itu tetap tempat paling hangat di dunia. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum. Bu, Bapak. Raka pulang lagi. Suara itu lirih, tapi penuh makna. Ia membuka pintu pelan, masuk ke dalam. Semua masih sama seperti dulu. Meja kayu tua, panci di dapur, foto keluarga di dinding. Ia menyentuh foto itu. Terima kasih ya, Bu, udah ngajarin Raka kuat. Raka gak akan bisa sampai sini kalau bukan karena doa kalian. Air mata menetes perlahan, tapi kali ini bukan air mata duka. Itu air mata syukur. Keesokan harinya, Raka berkunjung ke pemakaman. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di tangannya ada 2 bunga melati putih. Ia berhenti di depan 2 pusara yang bersebelahan, tempat ayah dan ibunya beristirahat. Angin lembut bertiup, seolah menyambut kedatangannya. Bu, Bapak, katanya sambil tersenyum kecil. Dulu Raka pulang dengan tangan kosong, cuma bawa penyesalan. Tapi sekarang, Raka pulang dengan hati yang tenang. Kalian mungkin gak sempat lihat Raka berhasil, tapi Raka tahu, dari sana, kalian selalu lihat Raka berjuang. Ia meletakkan bunga itu perlahan, lalu duduk di tanah basah. Matanya menatap langit biru yang bersih. Dulu Raka pikir, kebahagiaan itu ada di kota besar, di uang, di kesuksesan. Tapi ternyata, kebahagiaan itu sederhana, cukup merasa dekat dengan yang kita cintai, walau mereka sudah tiada. Ia duduk lama di sana, membiarkan waktu berjalan. Burung-burung berterbangan di langit, suara desir angin menyapu daun-daun kering. Ada damai yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa utuh. Sore mulai turun. Langit berubah jingga keemasan. Ia berdiri, menatap makam itu untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke kota. Raka pamit dulu, Bu, Bapak. Tapi tenang aja, setiap orang yang datang ke bengkel Raka, setiap anak muda yang belajar di sana, Raka selalu ceritain tentang kalian. Tentang 2 orang hebat yang ngajarin anaknya arti sabar, kerja keras, dan cinta tanpa pamrih. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan pemakaman itu dengan hati ringan. Di belakangnya, angin bertiup lembut, seolah ada bisikan halus yang berkata, "Kami bangga padamu, Nak." Ketika malam tiba, Raka kembali ke kota dengan perasaan baru. Ia tahu, hidupnya sudah menemukan makna. Bukan tentang seberapa besar sukses yang didapat, tapi tentang seberapa dalam ia bisa bersyukur. Setiap kali ada anak muda datang ke bengkelnya dan berkata, "Bang, aku pengen sukses kayak abang." Raka selalu tersenyum dan menjawab, "Sukses itu bukan soal punya banyak, tapi soal gak nyerah. Kalau kamu jatuh, bangkit lagi. Karena setiap luka yang kamu bawa, nanti bakal jadi alasan kamu kuat." Dan di dalam hatinya, ia tahu, itulah warisan sejati dari perjalanan panjangnya.